Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 244210303 dari kelas 3J Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kandungan surah dalam Al-Quran. Tujuan saya membuat video pada kali ini tentu memiliki tujuan untuk memenuhi tugas tengah semester atau mata kuliah Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Andi Nurhasana MPD. Baiklah teman-teman, simak videonya baik-baik ya. Adapun surah yang akan saya jelaskan yaitu ada surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nas, Al-Quraish, Al-Kautsar, dan Al-Ma'un. Yang pertama yaitu ada kandungan surah Al-Fatihah. Ayat ke-1 dan ke-3 menerangkan mengenai segala sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayat kedua menerangkan mengenai Allah Sang Penguasa alam yang menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Ayat yang keempat menerangkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan menentukan hari akhir saat kiamat datang nanti. Ayat kelima menerangkan bahwa tidak ada zat yang pantas untuk disembah dan diminta pertolongan kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada zat yang bisa menandingi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala pula. Ayat ke-6 dan ke-7 berisikan tentang petunjuk agar manusia selalu menjauhi segala larangan dan melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hidup di jalan yang benar. Dan kandungan surah An-Nas. Surah An-Nas mengandung isti'azah atau permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. 3 ayat pertama surah An-Nas menunjukkan 3 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Sifat rububiyah didahulukan karena mengandung makna menjagakan dan memeliharakan tepat untuk isti'azah, permintaan pertolongan. Lalu mulkiyah menunjukkan bahwa tidak ada pertolongan kecuali dari pemiliknya. Setelah itu Allah menyebutkan uluhiyah untuk menjelaskan bahwa dialah yang berhak disembah. 3 sifat tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Allah Tuhan pemeliharaan dan pencipta. Dialah yang merajai dan menguasai manusia, serta hanya dialah yang berhak diibadahi seluruh umat manusia. Was-was yang dimaksud dalam surah An-Nas yaitu bisa dari jin ataupun manusia. Maksudnya adalah surah An-Nas memberikan penjelasan kepada kita bahwa setan itu bisa dari berbagai golongan, yaitu jin atau manusia. Dalam surah An-Nas disebutkan 3 sifat Ar-Rabb, Malik, Ad-Ilah untuk meminta perlindungan dari satu hal, yakni was-was, karena pentingnya keselamatan agama daripada keselamatan jiwa dan raga. Dan kandungan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq mengandung isti'azah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala kejahatan makhluk-makhluk. Ini bisa siapapun dan apapun termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah dalam memohon perlindungan. Dalam surah Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falak, yakni Tuhannya bagi dan Tuhan seluruh makhluk. Surat Al-Falaq juga mengandung isti'azah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir, dan kejahatan orang-orang yang hasad. Dalam surah Al-Falaq ini terdapat dalil bahwa sihir itu ada dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah, bukan kepada selainnya. Surah Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya.
Dan kandungan surah Al-Ikhlas. Surah ini menerangkan tentang penegasan bahwa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak harus kita lakukan sepenuh hati, dan sifat-sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dimiliki oleh makhluknya. Allah Maha Esa dan Tunggal, sehingga keyakinan ini akan memperkuat dan mempermurnikan tauhid kita. Allah adalah sumber segala hal dan tidak ada yang setara dengannya, sehingga segala sesuatu harus dipanjatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kandungan surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasalah dan juga celaka. Hal itu benar-benar terjadi karena dirinya mati mengenaskan saat sakit dan kemudian membuat jijik teman-temannya. Surah Al-Lahab juga menjelaskan istri Abu Lahab yang suka ikut menghina Rasulullah SAW. Dan kandungan surah An-Nasr, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan berupa kemenangan bagi umatnya, bahwa atas semua pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia hendaklah bertasbih memuji kebesaran Allah dan memohon ampunan hanya kepadanya. Turunnya surah An-Nasr ini berkaitan dengan peristiwa Fatur Mekah atau pembebasan Mekah, di mana umat Islam bisa menguasai Mekah sepenuhnya dengan menghindari pertumpuhan darah. Peristiwa ini adalah pertolongan dan kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Maka hendaklah memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Pada peristiwa Fatur Mekah ini, banyak penduduk Mekah yang sebelumnya kafir kemudian berbondong-bondong memeluk agama Islam. Dan kandungan surah Al-Quraisy. Yang pertama yaitu surah Quraisy mengingatkan orang-orang Quraisy akan nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka. Yang kedua, dengan banyaknya nikmat itu, orang-orang Quraisy semestinya hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan dengan siapapun juga. Yang ketiga, surah ini digambarkan salah satu tradisi orang Quraisy, yakni berpergian dagang 2 kali dalam setahun, yakni di musim dingin dan di musim panas. Yang keempat, di antara nikmat Allah kepada Quraisy adalah kesejahteraan ekonomi berupa pangan dan stabilitas keamanan. Dua nikmat ini merupakan dua hal sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Dan yang kelima, nikmat-nikmat itu dianugerahkan Allah kepada orang-orang Quraisy karena di Makkah ada Ka'bah yang merupakan rumah Allah yang dimuliakan dan kini menjadi kiblat umat Islam. Dan yang terakhir adalah kandungan surah Al-Kautsar. Dalam surah ini juga terkandung makna bahwa manusia diminta untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat dan berkurban. Pelaksanaan menyembelih hewan kurban adalah salah satu bukti nyata bahwa mensyukuri nikmat Allah, terlebih jika niat menyembelih hanya diperuntukkan hanya untuk Allah Ta'ala. Al-Kautsar juga merupakan mukjizat bukti kebenaran Al-Quran. Sebab itu kemudian hari berbakti keturunan Rasulullah sangat banyak hingga saat ini. Yang terakhir adalah kandungan surah Al-Ma'un. Kandungan surah Al-Ma'un secara garis besar menggambarkan sifat manusia yang mendustakan agama dan ancaman bagi orang yang lalai dalam sholat serta bersikap ria, yaitu melakukan perbuatan bukan untuk mencari keridhaan Allah, tetapi untuk mencari pujian atau kemasyhurkan di masyarakat. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal inayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.